Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Di Sulawesi Selatan, pada abad 16 terdapat beberapa kerajaan bercorak Hindu, di antaranya Gowa, Talo, Bone, Sopeng, Wajau, dan Sidenreng. Masing-masing kerajaan tersebut membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Salah satunya adalah kerajaan Gowa dan Talo, membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Nama Makassar sebenarnya adalah ibu kota dari kerajaan Gowa dan sekarang masih digunakan sebagai nama ibu kota. B. Rumusan masalah. 1. Di mana letak kerajaan Gowa dan Talo? 2. Siapa raja-raja yang memerintah Gowa dan Talo? 3. Bagaimana masa kejayaan kerajaan Gowa dan Talo? 4. Bagaimana keruntuhan kerajaan Gowa dan Talo? 5. Apa saja peninggalan sejarah kerajaan Gowa dan Talo? C. Tujuan. 1. Mengetahui letak kerajaan Gowa dan Talo. 2. Mengetahui raja-raja yang memerintah Gowa dan Talo. 3. Mengetahui masa kejayaan kerajaan Gowa dan Talo. 4. Mengetahui keruntuhan kerajaan Gowa dan Talo. 5. Mengetahui peninggalan sejarah kerajaan Gowa dan Talo. Letaknya di muara sungai sehingga lalu lintas perdagangan antar daerah perdagangan berjalan dengan baik. Di depan pelabuhan terdapat gugusan pulau kecil yang berguna untuk menahan gelombang dan angin, sehingga keamanan berlabuh di pelabuhan ini terjamin. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis mendorong para pedagang mencari daerah atau pelabuhan yang menjual balikan rempah-rempah. Pahlawan politik Mataram sebagai kerajaan agraris ternyata kurang memperhatikan pengembangan pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Akibatnya dapat diambil alih oleh Makassar. Kemahiran penduduk Makassar dalam bidang pelayanan dan pembuatan kapal besar jenis pinisi dan lambo. Letak kerajaan Gowa dan Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun pedagang yang berasal dari bagian daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini mengakibatkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. B. Raja-raja yang memerintah. Raja Makassar yang pertama memeluk agama Islam adalah Karaeng Matawaya, Raja Gowa, yang bergelar Sultan Alauddin yang memerintah Makassar tahun 1593 sampai 1639 dan dibantu oleh Daeng Manrabia, Raja Talo. Sebagai Mangkubumi bergelar sebagai Abdullah. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Muhammad Said 1639 sampai 1653. Selanjutnya, Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang menunjang keperluan perdagangan Makassar. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Masa kejayaan. Faktor-faktor penyebab kejayaan Gowa Talo berkembang menjadi pusat perdagangan adalah sebagai berikut. 1. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor. A. Letak yang strategis. B. Memiliki pelabuhan yang baik. C. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. D. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana Pabalu. Sehingga dengan adanya hukum niaga tersebut, maka perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. 2. Kehidupan sosial budaya.
Sebagai negara maritim yang sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang, mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat diatur berdasarkan adat. Masjid Katangka. Masjid Katangka didirikan pada tahun 1605 Masehi. Sejak berdirinya telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pemugaran itu berturut-turut dilakukan oleh Sultan Mahmud, Kadi Ibrahim, Haji Mansur Daeng Limpo, Kadi Goa, dan Andi Baso. Babi Karabuta Goa sangat sulit mengidentifikasikan bagian paling awal atau asli bangunan masjid tertua kerajaan Goa ini. Mirip dengan pernyataan Profesor Dr. Andes Muhammad Ahmad Sewang, pakar sejarah UIN Alauddin Makassar, bahwa memang pada masa kerajaan-kerajaan dulu telah masuk Islam. Ada semacam pengakuan atau legitimasi yang harus datang dari Turki Utsmani sebagai spiritual power atau dunia Islam masa itu. Kepada raja terpilih, beliau mencontohkan legitimasi Sultan Buton oleh Turki. Beliau mencontohkan legitimasi Sultan Buton oleh Turki Utsmani, sekalipun beliau mengatakan tidak sejauh itu pernah membahas masalah ini. Hanya saja, Bapak Profesor Sewang menambahkan bahwa Turki Utsmani adalah khalifah. Secara geografis, daerah Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran atau perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun yang berasal dari Indonesia bagian barat. Kompleks Raja Goa Talo. Makam Raja-Raja Talo adalah sebuah kompleks makam kuno yang dipakai sejak abad X-V11 sampai ke abad X1X Masehi. Letaknya di RK 4 lingkungan Talo, Kecamatan Talo, Kota Madia, Ujung Padang. Lokasi makam terletak di pinggir barat muara Sungai Talo atau pada sudut timur laut dalam wilayah Benteng Talo. Berdasarkan hasil pengalaman ekspedisi yang dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala 1976 sampai 1982, ditemukan gejala bahwa kompleks makam berstruktur tumpang tindih. Sejumlah makam terletak di atas pondasi bangunan dan kadang-kadang ditemukan pondasi di atas bangunan makam. Kompleks makam Raja-Raja Talo ini sebagai tempatkan di dalam bentuk bangunan kubah, jirat semua dan sebagai tanpa bangunan pelindung. Jirat semua dibuat dan balok-balok hampasir bangunan kubah yang berdasarkan dari kurun waktu yang lebih kemudian dibuat dari batu bata. Penempatan balok batu pasir itu semua tanpa mempergunakan perekat. Perekat digunakan proyek pemugaran. Bentuk bangunan jirat dan kubah pada kompleks ini kurang lebih serupa dengan bangunan jirat dan kubah dari kompleks makam Tamalate, Arul, Palaka, dan Katanga. Pada kompleks ini, bentuk makam dominan berdiri pada abad X11 Masehi.